Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya KM atau ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga baik selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak hadir untuk hari ini? Silakan disebutkan temannya yang tidak hadir. Oke, baik. Pembelajaran hari ini akan kita mulai. Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar apa? Materi tentang apa yang akan kita pelajari? Iya, benar. Materi trigonometri. Sebelum memasuki materi ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian semua, siapa yang ingat tentang teorema Pythagoras? Ayo. Pada waktu SMP sudah dipelajari kan? Segitiga siku-siku, kemudian ada yang dinamakan teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat apa itu teorema Pythagoras? Iya, benar. Kenapa kita harus lebih dahulu mengetahui teorema Pythagoras? Karena pada materi ini, trigonometri, itu akan berhubungan dengan segitiga siku-siku dan akan berhubungan dengan teorema Pythagoras. Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah atau ada yang pernah nih, misalkan pada siang hari kalian itu berdiri di depan pohon, sebuah pohon. Nah, terlihat kan bayangan kalian? Pernah nggak kalian berpikir, berapa sih jarak bayangan kita atau jarak kita berdiri dengan jarak pohon di depan kita? Pernah nggak? Ada yang pernah mengukur? Atau misalkan gini deh, biasanya kalian melihat ayah kalian membenarkan genting rumah yang bocor. Nah, ayah pasti menggunakan tangga kan? Ya, tangga itu pasti miring bentuknya, tidak mungkin lurus, karena kalau lurus ayah akan jatuh. Nah, biar ayah tidak jatuh, maka tangga itu dibuat miring. Nah, pernah nggak kalian berpikir sudut berapa antara tangga dan tembok yang menjadi pembatasnya? Ayo, pernah nggak kalian mengukur? Nah, pada materi trigonometri ini kita akan mengetahui berapa sudut yang membentuk antara tangga dengan tembok tadi. Kemudian jarak bayangan atau jarak diri kita terhadap pohon yang ada di depan kita. Baik, sebelum kita memasuki materi trigonometri ini, Ibu akan menerangkan sedikit tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang pertama ada menjelaskan rasio trigonometri yang terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikator pencapaiannya yang pertama, menyebutkan perbandingan trigonometri pada segitiga melalui penyelidikan. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan perbandingan trigonometri sudut khusus atau sudut istimewa. Kompetensi dasar yang kedua ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Indikator pencapaiannya yang pertama ada menyatakan perbandingan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada menyajikan penggunaan konsep kesebangunan untuk mengubah ukuran sudut sesuai ketentuan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik secara berkelompok untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian rasio trigonometri, karakteristik rasio trigonometri yang terdiri dari sinus,
kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangen, dan menyajikan perbandingan dalam bentuk masalah dengan rasa ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Baik, kita akan memasuki materi trigonometri. Sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti berapakah sudut nilai sudut yang akan dibentuk dari tangga yang disandarkan kepada tembok, dan juga berapakah jarak seorang anak yang berdiri di hadapan sebuah pohon. Baik, apa sih itu trigonometri? Apakah ada yang tahu trigonometri itu apa? Ya, benar sekali. Trigonometri itu berasal dari dua suku kata, yakni tri yang berarti segitiga dan metri. Dalam trigonometri ini, kita akan mempelajari hubungan sisi dan sudut pada segitiga. Pada trigonometri, kita akan mengenal tiga hal yang utama, yakni yang pertama, sinus, kosinus, dan tangen. Tapi, ada juga yang disebut dengan sekan, kosekan, dan kotangen. Materi yang pertama dalam trigonometri ini, kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Apakah kalian masih ingat? Perbandingan trigonometri ini, kita akan menghubungkan materi dengan materi teorema Pitagoras, karena kita akan memakai segitiga siku-siku. Nah, dalam trigonometri ini ada 3 garis yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada garis yang disebut sisi depan, kemudian sisi samping, dan juga sisi miring. Nah, dapat kalian lihat pada gambar terdapat sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-siku tersebut berada di titik B, dan jika Ibu ingin memberikan sebuah sudut pada segitiga ini, yang letaknya di titik C, kita beri nama sudut alfa, maka nilai dari sin atau sinus, yakni depan dibagi miring. Sisi depan dibagi miring. Baik, tadi telah disebutkan bahwa sisi depan itu sisi yang berada di depan sudut. Jika sudutnya ada di C, maka sisi depannya yaitu sisi yang berwarna biru ya, atau sisi AB, atau kita beri nama juga dengan sisi Y. Kemudian dibagi dengan sisi miring. Sisi miring itu merupakan sisi terpanjang atau dapat kita sebut juga hipotenusa. Atau kita beri nama dengan R, yakni sisi yang berwarna merah, sisi AC. Jadi, sinus dapat kita jabarkan dengan pengertian sin demi, yakni depan miring. Kemudian ada cos atau kosinus. Nah, jika sin tadi merupakan sisi depan dibagi sisi miring, jika cos yakni sisi samping yakni yang berwarna hitam, garis yang berwarna hitam, atau kita beri nama dengan sisi X, dibagi sisi miring. Sama ya, sisi miringnya yang
berwarna merah atau kita beri nama dengan sisi R. Jadi, cos dapat kita singkat dengan sami atau samping dibagi miring atau X per R. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan tan atau tangen. Tangen yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan yakni sisi yang berwarna biru atau kita beri nama sisi Y dibagi sisi samping. Sisi samping tadi yang berwarna hitam ini ya, yang kita beri nama dengan X. Maka tan dapat disingkat dengan tan desa atau depan samping. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian, untuk mempermudah dalam menghafal rumus dari sinus, kosinus, dan tangen, kita dapat menjabarkannya dengan sin demi, cos sami, dan tan desa. Kemudian, selain sin, cos, dan tangen, kita juga akan mempelajari rumus kosekan, sekan, kotangen. Kosekan kita singkat dengan kosek, sekan kita singkat dengan sek, dan kotangen kita singkat dengan kotan. Kosek, jika kalian lihat, kosek ini rumusnya 1/sin. Masih sama ya, jika ada sebuah segitiga siku-siku yang kita beri sudut di titik C yang diberi nama alfa, maka rumus kosekannya yaitu 1/sin. Sin tadi kita dapatkan yakni sin demi, depan miring, Y per R. Nah, dikarenakan di sini ada 1/sin, maka rumus kosekan ini 1 dibagi Y dibagi R yang menghasilkan R dibagi Y atau kebalikannya ya. Jadi kosekan ini merupakan kebalikan dari sudut sin. Kebalikan dari rumus sin. Jika sin depan miring, maka kosekan miring dibagi depan atau R dibagi Y. Miring dibagi dengan depan, yakni sisi yang berwarna biru ya, sisi Y tadi di sini ya, kita lihat. Kemudian ada yang disebut juga sekan. Apa sih rumus sekan? Nah, rumus sekan itu 1/cos atau kebalikan dari rumus cos. Jika kita lihat tadi, rumus cos ini merupakan samping dibagi miring atau X dibagi R, maka rumus sekan adalah R dibagi X. Dan yang terakhir ada kotan atau kotangen. Kotangen merupakan kebalikan dari rumus tan, yakni 1/tan. Jika tan tadi bernilai Y per X, maka kotangen bernilai X dibagi Y. Nah, dengan begitu kalian akan mudah menghafal rumus-rumus sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Tetapi perlu kalian ingat bahwa rumus-rumus ini atau trigonometri ini bisa berlaku apabila jika diketahui segitiga siku-siku. Maka jika segitiga selain siku-siku, rumus ini tidak akan berlaku ya. Nah, misalkan sudutnya kita ganti di titik A, maka akan sama saja. Misalkan sudutnya di titik A, kita buat sudut di sini, maka sisi depannya yang mana? Iya, benar. Sisi depannya yaitu sisi yang berwarna hitam atau sisi BC ya, dapat kalian lihat di sini sisi BC, sisi depannya. Sisi sampingnya yang mana? Ya, sisi sampingnya yang ini, AB yang berwarna biru, dan kemudian sisi miringnya masih sama ya, sisi yang berwarna merah atau sisi terpanjang dalam segitiga. Oke, coba kalian pahami
amati dan kalau bisa dihafalkan ya, karena ini merupakan titik acuan untuk pelajaran trigonometri selanjutnya. Oke, sudah? Sin demi, kosami, tan desa, kosek merupakan kebalikan dari sin, sekan merupakan kebalikan dari kos, dan kotan merupakan kebalikan dari tan. Oh ya, di sini juga ada tan, yaitu sin per kos, atau depan samping, karena Y itu merupakan milik sin, dan kos itu bernilai X, maka tan bisa disingkat juga sin per cos. Sama saja ya, hasilnya Y per X. Oke, selanjutnya. Jika dikasih contoh soal, yang pertama ada tentukan nilai perbandingan trigonometri dari segitiga di samping. Ya, jika diketahui panjang sisi AC yakni sisi yang terpanjang ya berarti ya, sisi yang berwarna merah atau R itu 5 cm nilainya. Dan sisi BC itu 3 cm, BC. Oke, sisi yang berwarna hitam itu 3 cm dan sudut beta berada di titik A. Beta berada di titik A ya, berarti di sini. Oke, kita akan menjawabnya. Yang pertama, di sini kita harus mencari sisi yang belum diketahui. Tadi sisi apa yang belum diketahui? Tadi kan yang diketahui ada AC, sisi miring, kemudian BC, BCO. Ternyata yang belum diketahui adalah sisi AB. Oke, kita gunakan rumus teorema Pitagoras ya. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal pembelajaran tadi, bahwa kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, masih ingat ya? Teorema Pitagoras bagaimana mencari sisi BC, sisi AB. Di sini kita pakai AB sama dengan akar dari, karena AB yang kita cari, maka masih ingatkah kalian? Kalau kita cari AB berarti sisi miring dikurangin sisi samping. Oke. Nah, di sini berarti sisi miringnya yaitu AC ya. AC sisi terpanjang tadi berapa? 5. Kita kuadratkan dikurangi sisi BC yang diketahui ya, BC juga yaitu 3 kuadrat. Dikuadratkan kemudian kita akarkan, 5 kuadrat menghasilkan 25, kemudian dikurangi 3 kuadrat yaitu 9. Kemudian 25 dikurangi 9 hasilnya 16, maka AB diperoleh nilainya 4. Ya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan ya. Kemudian jika semua sisi telah diketahui nilainya, kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dari segitiga di samping ini. Nah, jika kita ditanya suruh menentukan nilai perbandingan, maka kita harus mencari nilai sinus, kosinus, dan tangennya. Oke, pertama kita sin beta. Karena sudutnya yang diketahui yaitu sudut beta, maka kita pakai sin beta. Sin beta tadi rumusnya yaitu sin demi, depan miring. Betanya di sini ya. Nah, maka sisi depannya yang mana? Ya, benar. Sisi ini ya, sisi yang berwarna hitam ya. Ini merupakan sisi depan. Kemudian sisi sampingnya mana? Sisi samping. Ya, benar. Sisi samping yaitu sisi AB. Dan kemudian yang terakhir, yang terpanjang, kita sebut sisi miring ya. Oke, karena sin tadi rumusnya demi atau depan miring, depannya tadi BC. Nilai BC tadi berapa ya? Oh ya, nilai BC itu adalah 3, kemudian mi, itu miring. Miringnya tadi AC. AC berarti dia nilainya 5. Jadi, sin beta bernilai 3 per 5. Iya, benar. Kemudian cosnya. Cos tadi rumusnya apa? Ya, benar. Cos beta adalah sami.
atau samping miring. Sampingnya tadi mana? Yang berwarna biru ya, sisi AB. Maka AB tadi yang diketahui yaitu 4 nilainya, kemudian yang miringnya tadi ya 5. Jadi cos beta bernilai 4/5. Dan yang terakhir ada tan beta. Tan beta. Tan itu D dibagi SA atau depan dibagi samping. Sisi depannya yang berwarna hitam ya yang tadi, yaitu BC nilainya 3 dibagi samping. Sampingnya yaitu sisi yang berwarna biru atau nilainya 4. Nah, dari sini kita telah mengetahui bahwa sin betanya yaitu 3/5, cos betanya yaitu 4/5, tan betanya 3/4. Oke, Ibu akan bertanya, berapakah nilai kosinus? Ada yang masih ingat kosinus rumusnya apa? Ya, benar. Kosinus yaitu rumusnya 1/sin. Oke, ada yang masih lupa? Baik, kita lihat lagi ya. Kosinus itu rumusnya 1/sin atau kebalikan dari rumus sin ya. Kosinus 1/sin. Maka kosinus nilai kosinusnya yaitu jika sinnya 3/5, maka kosinusnya yaitu 5/3. Ya, dibalik saja ya dengan mudah ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan. Ya, kalau tidak, kita lanjut ya. Sebelum kita membahas materi trigonometri ini lebih jauh, coba kalian lihat, baca dan simak materi yang ada di buku paket matematika halaman 90. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk membacanya. Apakah sudah dibaca semuanya anak-anak? Ya, kalau begitu, jika sudah dibaca, Ibu akan bertanya. Apa yang kalian dapat dari yang kalian baca tadi? Coba, dalam segitiga ada 3 sisi. Nah, dinamakan apakah sisi-sisi ini? Coba, kan Ibu di sini. Nah, misalkan di sini ada sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, sisi ini terdiri dari 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, dari masing-masing sisi ini mempunyai nama. Misalkan sisi ini, ada yang tahu namanya apa? Yang berwarna biru. Sisi apa? Ya, benar. Kemudian sisi yang warna pink. Pink atau merah ya di sini ya. Dinamakan apa? Ada yang ingat? Sisi terpanjang dalam segitiga. Ya, benar. Sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Benar. Nah, untuk lebih jelas dalam memahami materi bab trigonometri ini, kemarin Ibu telah menyuruh kalian kan duduk berkelompok. Sekarang udah belum duduk berkelompok? Kalau belum, ayo duduk sama kelompoknya. Ya, sudah. Nah, kemudian jika sudah, Ibu akan memberikan alat peraga ini kepada masing-masing kelompok. Perwakilan masing-masing kelompok, silakan maju ke depan untuk mengambil alat peraganya. Sudah kalian dapati semuanya masing-masing kelompok alat peraganya? Nah, kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja yang kemudian akan diisi oleh kalian ya. Ayo coba perhatikan anak-anak, perhatikan ke depan ya. Jangan dulu memulai sebelum Ibu menyuruh kalian untuk mulai ya. Hei, ayo mulai. Lihat ke depan dulu, lihat agar kalian paham terlebih dahulu ya. Bagaimana cara menggunakannya, Ibu akan menjelaskan. Lihat baik-baik dan simak ya, perhatikan. Nah, ini ada sebuah segitiga siku-siku karena mempunyai siku-siku di sini ya. Oke. Nah,
caranya seperti ini. Tadi kan Ibu sudah memberikan lembar kerja kepada kalian masing-masing kelompok ya. Nah, coba kalian kerjakan dengan menggunakan alat peraga ini. Misalkan seperti ini. Diketahui soalnya, misalkan terdapat sudut alfa. Nah, di sini ya, misalkan ada sudut alfa, kalian taruh di perintahnya. Misalkan nanti apakah di sini sudutnya, di sini juga bisa ya. Nah, tergantung nanti lihat perintahnya. Misalkan di sini sudutnya. Kemudian kalian taruh, kalian namakan dan beri nama sudut alfa. Berapa sudutnya? Jika ada diketahui. Kemudian misalkan ada kata-kata 3 cm untuk sisi miring. Nah, kalian harus bisa nih, yang mana sisi miring? Apakah sisi yang berwarna biru, sisi yang berwarna pink, atau sisi yang berwarna coklat? Nah, sisi yang miring yang mana? Kalian kan udah diajarin waktu SMP ya, masih inget gak? Nah, coba diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Kemudian nanti kalian taruh di sini dan diberi nama atau angka tadi berapa, misalkan 3 cm ya. Nah, begitu pula nanti apa yang diketahui, misalkan sisi depan yang mana gitu. Oke? Kalian paham? Oke, kalau sudah paham silahkan dimulai dan dikerjakan ya LKS-nya. Ayo, ada yang sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Atau ada yang merasa kesulitan? Iya? Udah? Oh, belum. Oke. Silakan lanjut. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Harus sudah selesai LKS-nya. Ada yang ingin bertanya atau merasa kesulitan? Oke, baik. Coba diskusikan sama teman sekelompoknya ya. Oke, udah semua? Waktu habis. Ayo. Ada yang belum? Acungkan tangan bagi kelompok yang belum. Sudah? Ya, tidak ada yang acungkan tangan? Berarti sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, di sini sekarang Ibu minta kepada perwakilan tiap kelompok mengirimkan 2 orang anggotanya untuk maju ke depan dengan membawa hasil lembar kerjanya tadi ya. Udah semua kan diisi? Oke, maju ayo perwakilan masing-masing kelompok, maju. Nah, perwakilan ini Ibu minta untuk berdiri di sela-sela tembok. Misalkan kita ada berapa kelompok? 4 ya? Atau 5? 4, oke 4. Kalau 4 berarti tembok sini untuk kelompok 1, sana kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing perwakilan tadi silahkan berdiri. Nah, tadi udah berdiri ya? Nah, jika sudah, 2 orang tadi Ibu minta untuk menjelaskan atau memberi jawaban kalian. Maksudnya sharing ya jawaban kalian itu kepada teman-teman yang nanti dari kelompok lain berkunjung. Jadi namanya kunjung karya. Jadi misalkan nih kelompok 1 berdiri. Nah, nanti yang satu megangin, yang satu ngejelasin, ini loh hasil karya kita, ini loh hasil jawaban kita mendapatkan jawaban ini untuk nomor segini gitu. Nanti kalian samakan, tadi kelompok kalian sama nggak jawabannya sama kelompok yang dikunjungin ya? Oke, nah sisanya yang tadi dari 2 orang tadi, sisanya itu kalian maju berkunjung. Misalkan kelompok 1, nah berarti dikunjungin oleh kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 1 oleh kelompok 4. Kemudian nanti kelompok 4 maju lagi ya, seperti itu. Oke. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kalian sudah semua berkunjung dari tiap-tiap kelompok? Dan udah tahu jawabannya masing-masing kelompok? Sama nggak sama jawaban kalian? Ayo, ada yang beda? Ada yang beda? Iya, ada yang beda. Oke. Nanti Ibu minta 1 orang dari tiap kelompok untuk maju ke depan ya, menuliskan jawabannya. Oke, jika sudah silahkan kembali kepada masing-masing kelompoknya. Duduk kembali. Dari jawaban
yang telah dituliskan oleh teman-teman kalian di papan tulis? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan ya. Ayo, acungkan tangan. Iya, ingin bertanya? Silakan. Baik, sudah ya. Atau ada yang masih bingung sama jawaban di papan tulis? Ayo, bisa nanya oleh teman kelompoknya jika malu bertanya. Ya, kalau sudah tidak ada, oke. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang dapat menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Ayo, acungkan tangan. Satu orang aja, satu orang. Oke, ya, silakan. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Dikarenakan waktu telah habis, Ibu akan memberikan PR kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Coba kalian buka halaman 98 di buku matematika. Ya, di situ ada latihan soal. Coba kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 10 dulu ya di buku tugas. Minggu depan Ibu akan periksa dan coba kalian baca materi selanjutnya ya untuk hari atau minggu depan. Oke? Cukup sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.